Pada video kali ini kita akan belajar memahami struktur pemrograman dengan menggunakan software Arduino, dimana kalau kita membuka software Arduino maka tampilan awal yang terlihat akan seperti ini, dimana ada struktur yang disediakan mulai dari void setup dan void loop. Tinggal kita modifikasi struktur ini. Sebenarnya struktur dalam pemrograman itu tidak baku, cuma untuk memudahkan memahami dan mengecek jika terjadi kesalahan, maka dibuatlah sebuah pemrograman yang lebih terstruktur atau lebih sistematis. Biasanya di struktur awal kita menjumpai komentar ya, untuk memberikan judul, misalnya program LED kedip misalnya. Nah, judul ini atau komentar ini tidak dibaca oleh microcontroller, tapi hanya memberikan indikator atau penamaan saja di program yang dibuat ya, dimana pembuatan komentar itu biasanya dibuat di antara garis miring 2 seperti ini. Jadi ini adalah kolom komentar yang biasanya tidak terbaca ya, tidak akan dibaca oleh microcontroller sendiri. Untuk satu baris biasanya digunakan seperti ini, tapi untuk beberapa baris atau terdiri dari satu paragraf itu biasanya menggunakan tanda garis miring bintang ya. Jadi biasanya menggunakan garis miring bintang begini untuk membuat untuk banyak baris atau katanya membentuk sebuah paragraf. Selanjutnya biasanya juga program itu diawali dengan pendeklarasian atau pendefinisian variabel, di mana jenis-jenis variabel digunakan itu bermacam-macam tergantung dari ukurannya. Variabel sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah pemberian nama terhadap sebuah nilai ya dalam microcontroller. Jadi kita membuat penamaan atau menyimpan nama di microcontroller itu untuk mewakili sebuah nilai yang akan kita gunakan dalam pemrograman nantinya. Ini adalah sebuah hal yang digunakan untuk memudahkan kita nanti ketika misalnya kita membuat program yang lebih banyak ya atau lebih rumit, maka memberikan nama itu lebih, atau memberi variabel, menulis dalam bentuk variabel akan lebih simple untuk diketahui. Biasanya ada beberapa jenis tipe yang digunakan, misalnya chart yang mewakili nilai misalnya terdiri dari 8 bits atau 1 byte ya. Ada integer atau bilangan bulat mewakili 16 bit, dan banyak lagi jenis-jenis atau tipe-tipe variabel yang bisa digunakan tergantung dari program yang akan dibuat dan kapasitas memori dari microcontroller yang digunakan. Jadi saya kasih contoh, misalnya kita membuat variabel penamaan nilai LED misalnya itu di pin 4 ya. Nah, ini contohnya. Jadi LED ini misalnya kita
pin 4 ini kita berikan nama dengan LED ya. Contoh lain misalnya kita menggunakan variabel byte ya, misalnya byte di A sama dengan 125. Jadi nilai yang ada di A itu 125. Atau bisa menggunakan bilangan biner, tinggal B 10000, seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan bilangan desimal atau bilangan biner, di mana tipe byte ini sendiri hanya menyimpan 8 bit atau 1 byte ya. Saya kira untuk pemberian variabel tergantung nanti dari program yang akan kita buat ya. Selanjutnya kita biasanya menyertakan sebuah library di software Arduino ya. Biasanya kita tulis dalam bentuk include misalnya, atau penyertaan, misalnya servo.h misalnya ya, atau library LCD misalnya ya. Ini biasanya kita buat seperti ini, menyertakan atau dibuat dalam bentuk include. Untuk bagian void setup, ini adalah kode yang kita biasa tuliskan dan hanya dibaca satu kali ya, hanya dibaca satu kali. Jadi hanya terbaca satu kali oleh microcontroller. Nah, di bagian bawah ada void loop. Void loop ini adalah kode program yang dibaca oleh microcontroller secara berulang atau looping ya. Jadi secara looping. Selanjutnya juga biasanya ada void di bawahnya lagi untuk membuat subprogram ya. Void fungsi misalnya ya. Nah, ini adalah subprogram yang biasa dipanggil ketika program itu berjalan. Saya berikan contoh untuk di void setupnya. Kita bisa men-setting atau membuat settingan apakah LED ini sebagai output apa input. Karena LED itu sebagai output, maka kita akan menuliskan di void setupnya sebagai output ya. LED sebagai output. Nah, seperti ini. Setelah itu diakhiri dengan tanda titik koma. Jangan lupa ya, diakhiri dengan tanda titik koma. Dan setiap void biasanya itu diawali dengan kurung kurawal awal dan kurung kurawal akhir di bagian akhirnya. Kita bisa tidak menuliskan komentar atau tetap menuliskan komentar, itu tergantung dari yang membuat program. Misalnya kita memberikan komentar LED sebagai output. Nah, itu tergantung dari kita sendiri sebagai pembuat programnya, apakah ingin memberikan komentar atau tidak. Jadi setelah kita men-setting LED sebagai output, kita menuliskan kembali di void loop-nya. Di sini adalah program yang akan dijalankan secara berulang ya, secara berulang. Jadi misalnya digital write itu LED-nya dinyalakan dulu atau dalam kondisi high ya.
kemudian untuk membuat LED secara berkedip, maka kita berikan sebuah delay. Misalnya kita delay 1000 milisekon. Kemudian kita matikan ya. Digital write LED low. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita berikan delay kembali. Kita hapus fungsi void fungsi ini karena kita tidak gunakan. Jadi kurang lebih struktur program seperti ini yang biasanya dibuat ya. Ada judulnya, terus ada pendeklarasian atau pendefinisian atau penamaan sebuah nilai dalam bentuk variabel, terus ada void setup dan void loop. Dan untuk memastikan apakah program yang kita buat ini sudah betul ya, kita bisa mengklik tombol verify yang ada di sini atau tanda centang benar ini ya. Kita bisa tekan, kemudian kita simpan terlebih dahulu ya. Kita save, maka program kita akan otomatis tercompile ya dan tersimpan. Dan kita akan lihat apakah program kita terjadi kesalahan. Nah, kalau tanda merah seperti ini berarti program kita masih ada kesalahan. Biasanya tanda merah ini menunjukkan di atasnya ya, atau di sekitarnya lah ada program yang salah ya. Kita lihat bahwa di delay ini sebenarnya ada tanda titik koma yang belum diberikan ya. Maka programnya menjadi salah atau error. Kita bisa coba kembali. Kita coba. Kalau tandanya sudah ada warna putih ya, yang tulisannya seperti ini dan ada don't comply ini, berarti program kita sudah betul dan siap untuk kita upload di microcontroller. Jadi seperti itu. Untuk penjelasan bahasa pemrograman seperti penggunaan pin mode, digital write dan sebagainya, kita bisa pelajari pada video-video yang akan datang. Terima kasih.